Analisa kasus atas nama Bapak Taufan Kusuma Dharma. Pak Taufan, tadi kami menyajikan profil perusahaan daerah begitu ya, yang bergerak di bidang air. Bapak masih ingat tadi namanya apa, Pak? Nama perusahaannya? Lupa PDBB. Banyu Bening ya, Pak ya. Di bagian satu kami minta Bapak untuk menentukan 3 permasalahan yang dianggap krusial, 3 permasalahan utama yang penting begitu di perusahaan ini. Silakan Bapak uraikan apa itu permasalahan Permasalahan di perusahaan ini. Apa tadi yang Bapak ingat? pertanyaannya. Kenapa? Apa pertanyaannya ya? Ya itu pertanyaannya, 3 permasalahan krusial di perusahaan ini apa yang mungkin menurut Bapak prioritas untuk segera diselesaikan? Saya ingat-ingat lagi dulu ya. Tentang SDM kayaknya itu. Itu kemudian tentang infrastruktur sama infrastruktur SDM dengan keuangan. Oke. Masalah keuangan. Kalau infrastruktur apa Pak yang Bapak tangkap di situ? Infrastruktur banyak alat-alat yang sisa lama yang belum diperbaharui, terus perlu diperbaharui maksudnya. Kemudian ada yang rusak-rusak dan diganti dengan kualitas yang kurang baik. Itu yang saya tangkap dari cerita. Dan solusi yang Bapak tawarkan kalau terkait infrastruktur ini berarti apa? Ada perbaikan infrastruktur. Intinya infrastruktur itu harus diperbaiki. Berputarnya permasalahan itu karena ada permasalahan finansial juga. Artinya memang harus ada pemecahan masalah secara bersamaan. Tidak bisa dipecahkan yang satu lebih dulu daripada yang lainnya, ya, bersamaan, beriringan maksud saya gitu. Artinya sambil kita membenahi infrastruktur, sambil kita juga bisa mengajak investor untuk pendanaan, kemudian di situ juga kita sambil jalan juga sambil promo biar dapat anggaran lebih gitu. Masalah di promosi itu. Kemudian manajemen internal yang jelas. Oke, kalau masalah kedua yang Bapak tuliskan ini terkait pelanggan yang masih minim Pak ya. Ini gimana Pak? Pelanggan yang masih minim itu metode yang saya jawab tadi. Kita menggunakan sponsor itu yang pertama. Kemudian juga bisa dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, yang kompeten. Misalnya dengan di situ tadi ada bahasa perumahan elit gitu ya. Nah, sambil kita juga menggait dana dari pengembangnya, juga kita kan bisa mendapat penambahan konsumen dari perluasan penambahan operasional di perumahan elit tersebut. Kalau di sini Bapak menuliskan kesehatan pendidikan ini keterlibatan mereka dalam bentuk apa? Kesehatan pendidikan artinya begini, untuk air bersih itu tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan dan kesehatan. Di kesehatan kita punya stunting biasanya kan ya, punya program utama yang memang dicanangkan oleh pemerintah itu perihal stunting. Salah satu penunjang untuk pemberantasan stunting itu adalah air bersih. Artinya akses air bersih itu juga menjadi, ketika kita mampu untuk menggait dan memfungsikan di pendidikan dan kesehatan itu, harapannya akan lebih banyak orang yang melirik. Karena saya berpengalaman ketika saya mengadakan kegiatan-kegiatan di lapangan, ketika kita merangkul dua bidang pendidikan dan kesehatan itu antusiasme masyarakat, kemudian antusiasme konsumen juga lebih dibandingkan dengan kita hanya memunculkan satu produk tanpa menggait dua hal itu. Gitu. Oke. Jadi mengaitkan dengan program-program yang memang sejalan dengan pendidikan dan kesehatan. Betul. Oke. Kemudian terkait dengan pelanggan ini juga Bapak akan melakukan sosialisasi ya Pak ya? Betul. Promosi gitu ya. Apa yang Bapak akan tawarkan dalam hal ini Pak? Untuk air bersih. Tujuannya ke pelanggan yang minim nih, berarti untuk menarik pelanggan kan? Berarti apa yang akan Bapak promosikan? Yang pertama kita bekerja sama dengan pemerintah yang memegang wilayah
untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, yaitu tadi dengan kesehatan, dengan pendidikan juga kita rangkul supaya membantu juga sosialisasi pentingnya penggunaan air bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengajak para generasi muda untuk membuat ya mungkin konten atau hal-hal lain yang lebih menarik yang bisa membuat konsumen lebih tertarik untuk menggunakan produk air bersih dari kita itu. Kemudian kalau masalah ketiga yang Bapak tuliskan ini kehilangan air, Pak. Kehilangan air. Ini maksudnya gimana, Pak? Kebocoran maksudnya. Oh, permasalahan yang ketiga ya kebocoran air ya. Kebocoran air. Itu dari pengalaman saya di lapangan yang memang ini itu sering ada pencurian air memang Pak. Terutama khususnya di wilayah pedesaan ya Bu ya. Wilayah pedesaan itu rawan pencurian air. Artinya ketika kita mau memperbaiki seperti apa namanya pencuri, namanya maling, dia pasti selalu punya jalannya itu. Akhirnya langkah dari pengalaman langkah yang saya pernah tempuh yang paling efektif itu adalah mengkaryakan atau memberdayakan masyarakat sekitar lokasi tempat di mana selang-selang itu biasanya kehilangan. Artinya kita titip-titipkanlah di situ. Mungkin bisa kita manfaatkan tenaga-tenaga lokal itu untuk ikut bekerja atau berperan dalam kegiatan kita. Seperti itu. Sehingga mereka ada rasa memiliki terhadap hal tersebut. Kemudian terkait dengan tadi sekilas gitu ya Bapak menyinggung mengenai kondisi internal perusahaan. Yeah. Selain memang Bapak menyebutkan ini kondisi pelanggan, kehilangan air gitu. Tapi Bapak sekilas itu menyebutkan kondisi internal. Yang Bapak masukkan di sini apa yang menjadi problem di internal? Biasanya begini, yang saya lihat itu perusahaan itu adalah perusahaan lama. Perusahaan lama dari zaman feodal ya, kemudian diambil alih dan segala macam. Dan saya meyakini ketika kita berbicara organisasi lama itu pasti masih membawa beberapa hal yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Misalnya kalau sekarang bahasanya gratifikasi ya, kalau dulu mungkin bahasanya uang terima kasih, itu pasti akan kita temukan di dalam organisasi-organisasi yang masih lama. Nah, di situ maksud saya pembenahan dari dalam itu bagaimana kita merubah mindset dan budaya-budaya yang seperti itu menjadi budaya-budaya yang memang sejalan lah dengan zaman yang sudah berkembang. Apa usulan Bapak untuk memperbaiki hal ini? Untuk memperbaiki SDM. Memperbaiki kondisi internal yang Bapak anggap kurang baik tadi, budayanya. Saya biasanya menggunakan, ya maaf ini keluar dari konteks ya. Biasanya saya menggunakan sistem MLM. Apa itu? Sama seperti MLM. Jadi saya membina beberapa orang ya, yang ada di bawah saya untuk mereka mampu membina juga yang di bawahnya, melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan lebih kepada inklusif. Kita melihat masalah yang mereka miliki apa, kebutuhan-kebutuhan mereka apa, dan apa yang mereka inginkan atau butuhkan untuk menunjang kerjaan mereka. Itu biasanya yang saya lakukan, lebih kepada pendekatan-pendekatan dari person ke person dibandingkan dengan kemudian mengadakan diklat sekian ratus orang. Saya kurang ini dengan hal seperti itu. Oke, jadi pendekatan dari satu orang terus dia harus bisa membina teman lainnya begitu ya. Betul. Kalau yang kondisi dengan perusahaan seperti ini ya Pak ya, yang Bapak anggap organisasi ini masih membawa value-value lama gitu ya. Berarti selain memang dilakukan pembinaan ke person to person, langkah yang lainnya kira-kira apa Pak? Benar-benar berarti konkret lah perubahannya ya. Perubahannya konkret. Monitoring evaluasi yang rutin. Saya biasanya kalau di kantor itu menggunakan semacam coffee morning, kita ngobrol rutin itu seminggu sekali. Ya sama, bentuknya sama, kita pembinaan dan evaluasi kerja, hanya konsepnya saja yang saya rubah, lebih kepada pendekatan-pendekatan hubungan emosional lah dibandingkan dengan metode-metode antara bos dan bawahan itu gitu. Jadi mereka biasanya lebih terbuka gitu.
bawahan itu lebih terbuka ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan semacam itu. Dan harapan Bapak, tujuan Bapak dengan langkah ini apa? Perubahan seperti apa yang Bapak inginkan? Dari awal tadi, jadi dari berubahnya mindset, kemudian berubah budaya, ya, merubah mindsetnya SDM, kemudian merubah budaya. Ketika itu dimulai dari hal kecil, itu harapannya bisa berkembang menuju hal yang lebih besar. Dan ketika mindset itu sudah berubah menjadi positif, artinya sudah membawa budaya-budaya baru yang lebih relevan, harapannya bisa menunjang kinerja dan produktivitas dari SDM tersebut. Kemudian kalau terkait dengan bagaimana pengembangan SDM Pak ya. Setelah Bapak kan paham ada situasi permasalahan ini, terus Bapak sudah ada solusi tadi, sekarang kita berfokus ke SDM yang ada di situ Pak. Bagaimana usulan Bapak terkait program pengembangannya SDM ini harus dikembangkan? Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang kompeten, yang terkait juga perihal pengembangan SDM itu. Saya pernah bekerja sama dengan organisasi keagamaan ya Mbak ya, organisasi keagamaan untuk meningkatkan spiritual dari SDM. Saya juga pernah bekerja sama dengan salah satu universitas yang kebetulan waktu itu memang mereka ada kegiatan KKN dan dosennya sering main ke wilayah saya, akhirnya, dan mereka memang bidangnya, akhirnya kita adakan kerjasama untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepada SDM di masyarakat desa waktu itu, di desa waktu itu. Oke, kalau yang Bapak tuliskan untuk perusahaan ini adalah selain penyuluhan dan penempatan yang sesuai, itu juga dari kerjasama awal tadi ya, pembinaan pelatihan gitu, evaluasi kinerja dengan survei kepuasan. Nah ini kalau kayak yang atas Pak, yang penempatan SDM yang sesuai ini, bagaimana Pak langkahnya untuk memastikan kesesuaiannya? Disesuaikan dengan standar biasanya yang dengan tes itu, dan kita melakukan tes, kemudian kita melihat basic dia dari pendidikannya, dia pernah mengikuti diklat atau pembinaan tertentu, atau dia punya pengalaman kerja sesuai dengan apa yang memang dia sampaikan. Kalau dia memang menyampaikan ke kita dia paham tentang pipa, tentang instalasi pipa, ya kita akan tes instalasi pipa seperti apa yang bisa dia handle gitu, seperti itu. Dan itu mempengaruhi penempatannya dia, gitu ya. Betul. Posisi yang sesuai. Betul. Kalau yang di administrasi ya di administrasi, sambil juga diberikan pengembangan juga di situ. Seperti apa bentuk pengembangannya? Saya pernah bertemu dengan satu kantor ketika saya di kelurahan itu. Satu kantor itu tidak ada yang bisa komputer. Ya saya leskan. Minimal harus bisa Word, Excel. Panggil pengajar waktu itu. Evaluasi kinerja secara rutin Pak. Bapak dan survei tingkat kepuasan ini apa Pak? Maksud Bapak kaitannya dengan pengembangan SDM apa Pak? Begini, yang pertama evaluasi itu tidak lepas dari target ya. Target, kita harus punya target dulu sesuai dengan target organisasi, apa yang menjadi targetnya, maka deadline ketika target itu harus dicapai, disitulah kita mengadakan evaluasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang apa tadi Bu? Survei tingkat kepuasan masyarakat itu biasanya kita gunakan sebagai sebuah shock terapi kepada staf atau kepada pekerja, supaya yang pertama ketika mereka itu mendapatkan survei yang rendah, maka diharapkan mereka punya rasa malu setelah mindset tadi dirubah di awal gitu ya, punya rasa malu dan ingin merubah lebih baik lagi. Sebaliknya ketika mereka itu nilai survei kepuasan masyarakatnya itu tinggi, harapannya mereka bisa berbangga, kemudian lebih meningkatkan lagi di dalam
kinerjanya. Jadi tujuannya ini lebih ke evaluasi target dan kinerja ya Pak ya? Betul. Oke. Kemudian jaminan kesehatan, terus jaminan lain-lain ini terkait Nah. pengembangan ini kaitannya apa Pak? Itu begini, di dalam Sama pengembangan, reward punishment ya ya, Pak? saya ingat tadi di soal pengembangan itu, di situ ada bahasa dalam jangka waktu lama. Nah, di dalam jangka waktu lama, artinya mereka memang harus diberikan satu tujuan, bukan hanya satu tujuan organisasi, tapi juga tujuan dari personnya sendiri dengan keluarganya. Artinya dengan kita memberikan jaminan-jaminan kesehatan, dia juga akan punya rasa memiliki terhadap profesinya. Jadi ketika dia lepas dari profesinya, otomatis dia akan kehilangan jaminannya. Seperti itu. Itu yang diharapkan. Jadi dia akan bekerja dalam jangka waktu yang lama untuk organisasi, untuk perusahaan air itu. Jadi Bapak menggunakan tujuan itu dalam bentuk jaminan itu tadi gitu. Ya, betul. Jaminan kesehatan, Betul. jaminan lain-lain itu Betul. ya Pak, tunjangan misalnya. Tunjangan segala Itu macam. tujuannya agar mendorong mereka untuk bekerja Untuk gitu bekerja maksudnya. dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga ada faktor ini lagi, Bu. Ada faktor ketika kita memberikan jaminan kinerja, maka keluarga juga akan merasakan dampak langsung dari kegiatan person itu di organisasi. Ketika keluarga mendapatkan dampak langsung secara positif, maka dia juga akan memberikan dorongan secara tidak langsung kepada person itu untuk lebih baik bekerja. Ya contoh kayak misalnya saya ada tunjangan TPP, ada tunjangan TPP. Ketika kita tidak absen, maka TPP itu terpotong. Otomatis istri saya di rumah kan selalu mengingatkan, ya jangan sampai telat absen gitu, eman dipotong kan gitu. Sama lah seperti itu. Teorinya mirip seperti itu. Baik. Kemudian terkait bagian selanjutnya ini lebih kepada strategi pengembangan bisnis Pak ya. Ya. Bapak tahu kan ini bergeraknya di bidang apa ya? Siap. Air. Minum gitu kan. Tapi di sini kita satukan data-data kepada Bapak. Nah, kira-kira untuk pengembangan bisnisnya Pak ke depan yang memberikan secara target apa Pak yang akan Bapak lakukan? Dan izin Pak ya, ini jawaban Bapak itu persis dengan Bapak sebelumnya. Ini Ya. gimana ceritanya tadi? Ya memang beliaunya yang mengcopy paste Bapak ya, karena penjelasannya kan ya oke, Bapak jelaskan aja yang punya Bapak ya. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan strateginya Pak? Strategi. Pengembangan bisnis, evaluasi menyeluruh dari hulu hilir dan menambah pendapatan, mengurangi beban usaha. Betul. Dengan semua potensi yang ada. Ini gimana Pak? Betul. Jadi begini, kalau dari pengalaman dan pengetahuan saya, ketika saya pernah dalam sebuah bentuk usaha ternak. Jadi memang seperti yang saya bilang dari awal, Bu, permasalahan itu harus diselesaikan berbarengan. Nggak bisa salah satu itu nanti yang satu diselesaikan, yang lain akan ada problem yang baru, begitu seterusnya gitu. Jadi harus berbarengan. Memang harus ada komitmen. Artinya dari hulu ke hilir, dari produksi sampai kepada pemasaran itu harus finish semua gitu loh. Harus sesuai dengan SOP semua, harus sesuai dengan target yang memang kita tetapkan di mungkin kayak rapat-rapat kerja dan segala macam ketika evaluasi. Seperti itu. Jadi intinya harus tuntas. Membangun komitmen dari hulu ke hilirnya ya Pak ya. Betul. Nah setelah itu Pak, langkah konkretnya apa yang Bapak lakukan sehingga secara bisnis targetnya juga bisa lebih meningkat lagi Pak? Secara bisnis, ya kita nambah investor kalau Ya, saya. seperti apa itu? Kita nambah investor dengan promosi. Dengan promosi kita bisa membuat semacam proposal atau pengajuan kepada investor-investor yang memang kita rasa kompeten untuk mendukung kinerja kita, dengan catatan ya harus ada kesepakatan simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan satu sama lain gitu. Oke, investor ini kan mereka berarti dari sisi pendanaan begitu kan? Iya, betul. Ini untuk Bapak gunakan apa selanjutnya? Pengembangan seperti apa yang Bapak akan lakukan di perusahaan ini? Kita akan menambah area. Kita akan memperluas area operasi.
memperluas area operasi supaya menambah peluang konsumen, menambah peluang konsumen. Mungkin kalau Artinya Bapak, misalnya konsumen apa Pak, kalau dari data yang memungkinkan tadi? kalau air karena kita terbatas, karena jaringannya harus terkoneksi semua karena pipa ya Mbak ya, karena pipa. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya produk itu bisa kita kemas berupa air minum mungkin seperti ini. Jadi kita bisa mendistribusikan itu nggak terbatas lagi hanya sekedar air bersih yang dipakai dengan metode pipa gitu, seperti itu. Kita bisa mendistribusikan dengan model-model kemasan air bersihnya itu, sehingga bisa lebih luas lagi pemasarannya, pangsa pasarnya. Selain dari situ Pak ya, apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk lebih meningkatkan target di PDBP ini Pak? Kalau yang Bapak maksudkan evaluasi menyeluruh ini tadi apa yang Bapak lakukan? Jadi kan di internal ya, Ibu Hindirnya kan maksudnya di perusahaan Bapak ya. Jadi apa yang Bapak lakukan? Ya, di internal itu lebih kepada bukan SDM lagi ya, bukan SDM, tapi pola bisnis. Jadi ada analisis SWOT ya kan, ada kapan, di mana, siapa, bagaimana, semacam itu. Nah, itu yang harus kita analisa. Sehingga ketika kita analisanya benar, kita bisa tahu titik mana sih yang harus dibenahi atau titik mana yang memang harus ditingkatkan lagi, seperti itu. Kemudian kalau pihak yang dilibatkan Pak, ini kira-kira siapa saja untuk mendukung target-target ini Pak? Kalau di situ saya jawab apa? Pemerintahan, apalagi lupa saya. Kawasan perumahan ini gimana Pak? Pengembang perumahan dan segala macam. Harapannya begini, kalau kita merujuk kepada kasus yang itu, yang pertama jelas poinnya itu adalah pemerintah. Jadi ketika kita berbicara bisnis, apalagi di situ badan usaha milik negara ya, BUMN ceritanya juga, otomatis kita harus melibatkan pemerintah. Sama seperti saya bilang di awal, ketika pemegang wilayah itu komunikasi kita sudah enak, sudah ada hubungan kerjasama dan segala macam, otomatis itu akan berimbas kepada aspek-aspek lain yang ada di sekitar pemerintahan. Di situ ada aspek pendidikan, ada aspek kesehatan, kemudian segala macam yang terlibat di situ. Di dalam dunia pendidikan itu saja Mbak, kalau kita ngomong anak sekolah ya, kita ketika berbicara anak sekolah itu bukan hanya anaknya saja, tapi pasti ikut orang tuanya juga itu. Ini pasti ikut orang tuanya juga. Harapannya bisa lebih meningkatkan penghasilan dari perusahaan itu gitu. Itu yang pemerintah. Kemudian yang LSM ada nggak LSM di situ? Ada LSM, mungkin ada pengiklan, atau kalau bahasanya sekarang influencer lah ya, influencer yang bisa masuk ke publik gitu, yang bisa masuk ke publik, ke area publik. Nah, itu kita ajak kerjasama juga. Jadi ini saya punya produk, mungkin produk ini bisa menambah kepopuleran si influencer tadi untuk disertakan di dalam produk kita. Di sisi lain kita juga akan menambah penjualan di dalam bisnis itu gitu. Oke. Kemudian kalau untuk masing-masing divisi Pak ya, strategi apa yang Bapak tetapkan untuk mereka gitu? Karena ada 3 divisi ya Pak ya, operasional, layanan, keuangan. Penekanan Bapak untuk masing-masing divisi apa Pak? Operasional, layanan, keuangan. Operasional, layanan, keuangan. Kalau yang di operasional itu, di situ tadi saya ingat dia hanya 16 jam kerja, padahal kebutuhan air di dalam masyarakat itu nggak ada orang cuma butuh airnya 16 jam, nggak ada. Kebutuhan air adalah 24 jam, artinya masih ada sisa jam yang belum terisi dari 16 jam itu. Jadi bagaimana cara mengatasi itu dengan meminimalisir biaya operasional? Ya kita pakai sistem shift, kemudian memangkas juga hal-hal yang kira-kira bisa dikerjakan oleh satu orang, kita tidak perlu menggunakan lebih daripada satu orang gitu. Kita pangkas apa yang memang
pekerjaan-pekerjaan yang bisa diatasi oleh satu orang gitu. Tujuannya? Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran, untuk Efisiensi mengurangi ya, Pak, ya? efisiensi. Oke. Kenapa fokus Bapak justru lebih ke jam operasional yang akan Bapak tekankan ke divisi ini? Karena memang kita kan yang saya tangkap dari situ hanya 16 jam itu, 16 jam operasional, 16 jam gitu. Dan yang produknya adalah air. Kalau air, orang butuhnya 24 jam bukan 16 jam itu. Itu yang menjadi titik fokus saya karena memang berarti kan ada 8 jam kosong itu, Bu. 8 jam kosong. Jadi seharusnya masih bisa beroperasi menjadi tidak bisa beroperasi itu. Makanya saya terfokus di penambahan jam operasional itu. Jadi nge-push di sisi jam layanannya, jam Operasionalnya. Kalau untuk divisi layanan? Kalau untuk divisi layanan, menambah jaringan di perumahan elit. Betul. Menambah jaringan di perumahan elit. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ketika kita ngomong pelayanan, kita berusaha untuk memperluas konsumen, memperluas area-area yang bisa dilayani oleh perusahaan. Artinya di situ ada potensi perumahan elit yang memang belum terjamah di soal cerita itu, dengan harapan ketika itu ditambah ke perumahan elit itu diharapkan bisa lebih memberikan masukan kepada perusahaan. Kalau keuangan Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Cari investor. Cari investor. Caranya? Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang ada di situ, ada PT apa gitu tadi saya lupa. Dengan perusahaan-perusahaan seperti itu ya kita akan mengadakan diskusi di situ, apa yang memang mereka inginkan, apa yang memang kita harapkan, kemudian kita mencapai kesepakatan tertentu yang akan menjadi peningkatan produktivitas gitu loh, peningkatan produktivitas dari kedua belah pihak gitu. Kalau yang Bapak tuliskan ini promosi investasi kepada investor non perbankan ya Pak ya? Ya, non perbankan. Nah, kenapa Pak? Yang pertama ya saya paham, saya punya pengalaman juga dengan perbankan gitu ya. Artinya kita bekerja ketika kita minjemnya uang itu ke bank, Bu, maka kita nggak akan mampu mengembangkan usaha kita. Kenapa? Karena jasanya yang begitu besar dan bank tidak akan peduli dengan naik turunnya produksi kita. Kalau kita menggunakan investor non perbankan, otomatis di situ akan ada kesepakatan bahwa ketika namanya usaha pasti ada turun naiknya. Ketika usaha itu turun atau ketika usaha itu naik, maka tanggung jawab risiko dan keuntungannya ditanggung sebanding sesuai dengan persentase yang memang disepakati masing-masing. Ya, itu pertimbangannya Pak ya. Kemudian terkait dengan bagian selanjutnya, ini adalah bagian 3 itu masalah layanan ya Pak ya. Mungkin tadi sudah kami sajikan bagaimana apa sih keinginan dari wali kotanya, terus kemudian ternyata di proses itu masih banyak komplain dari pelanggan atau kondisi pelayanannya seperti apa sampai masuk ke media dan segala macam yang mungkin informasi pada tadi. Sebenarnya di sini apa menurut Bapak persoalan sosialnya, dampak sosialnya bagaimana, kita strategi untuk mengatasi itu bagaimana Pak? Masalah layanan yang tadi itu? Layanan yang bermasalah dengan ada laporan LSM itu ya. Dengan ada laporan LSM itu biasa terjadi ketika memang di satu wilayah itu ada pengembangan sebuah perusahaan atau produksi yang baru, maka otomatis sama seperti kita tanam padi pasti tumbuh rumput. Otomatis rumput ini yang akan mengganggu kepada tanaman padi kita. Harapannya kita tetap merangkul LSM itu, sama seperti ketika ada rumput di sawah kita, maka kita harus pelihara ternak supaya rumput itu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Artinya LSM itu akan saya gunakan, akan saya ajak kerjasama juga untuk meningkatkan, untuk ikut meningkatkan meningkatkan
apa namanya ya, sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dalam hal pelayanan itu masyarakat tidak lagi tidak lagi menjadi awam terhadap pelayanan-pelayanan yang kita sediakan gitu. Oke, jadi fungsi LSM ini nanti Bapak akan lakukan apa? Ya kita akan adakan kerjasama bagaimana mereka menjadi corong kita di masyarakat gitu. Menjadi corong kita di masyarakat bahwa lo ngapain cari beli air misalnya yang produk-produk dari luar, ini lo ada produk lokal yang hasilnya nanti pun akan digunakan untuk kebermanfaatan lokal, memberikan lahan mata pencaharian kepada penduduk lah, atau dari lebih-lebihnya bisa kita bangunkan infrastruktur. Terpahami. Jadi mereka akan membantu Bapak untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Betul. Nah, kalau yang Bapak tuliskan ini kan memang permasalahannya ada pemasangan melalui SOP, pengaduan, air mengalir, tidak mengalir dan sebagainya. Harus diselesaikan pada tingkat internal. Terus di eksternalnya itu ada bagaimana biar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dan perihal swastalisasi yang ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Itu tadi. Jadi sembari kita membenah yang di dalam, mengevaluasi yang di dalam SDM pola kerja dan segala macam, itu dari sisi internalnya. Dari sisi eksternalnya juga kita imbangi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini memang kegiatan ini bukan kegiatan yang merugikan gitu. Dibuat sebuah pemahaman kepada publik, kalau perlu kita undang publik juga, kita adakan audiensi, diskusi lah, tanya jawab atau bagaimana supaya ada pemahaman. Biasanya permasalahan seperti itu terjadi hanya ketika masalah salah paham saja gitu. Artinya ketika itu kita menggunakan metode-metode pendekatan yang persuasif dan yang tepat, saya rasa insya Allah itu masyarakat akan memahami. Toh masyarakat itu seperti ini Mbak Bu, masyarakat itu biasanya tidak mementingkan kepada hasil, tapi lebih mementingkan kepada proses. Contoh ketika masyarakat bertanya, Pak, bagaimana caranya ini? Kalau yang menjawab ini sudah mukanya nggak enak, kemudian bahasanya nggak bikin orang memahami, kemudian nggak simpatik. Jadi sebenar apapun jawabannya si pelayanan itu tadi, ya, maka tetap akan dipandang salah oleh masyarakat gitu. Artinya ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, ini juga dikhawatirkan Pak, di bagian soal ini kan konflik yang muncul. Ada konflik yang muncul. Ini kira-kira potensi konflik yang menurut Bapak muncul apa dan langkah mengatasinya bagaimana solusinya? Sudah akhir-akhir itu ya, akhir-akhir jam itu. Kalau Bapak tuliskan berpenghasilan rendah membayar lebih tinggi dari yang berpenghasilan tinggi. Terus di sini itu sama seperti pajak. Artinya begini, kadang-kadang akses masyarakat menengah ke bawah itu kurang terhadap promosi-promosi, terhadap strategi-strategi pemasaran dari produsen. Itu biasanya kurang, lebih paham masyarakat yang penghasilannya tinggi. Contoh, kadang orang nggak tahu kalau bisa dapat pelayanan misalnya memperpanjang STN atau membayar pajak itu di tempat-tempat tertentu, itu mereka nggak paham gitu loh. Jadi yang paham hanya orang-orang tertentu yang rata-rata notabene penghasilannya lebih tinggi. Nah ini malah ada gap, mereka yang harus ke kota dengan biaya perjalanan dan segala macam untuk seperti itu. Makanya gap-gap semacam itu yang harus kita atasi gitu. Caranya ya kita perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang penghasilannya lebih rendah, kemudian memberikan pemahaman juga kepada yang penghasilannya lebih tinggi, bahwa ketika mereka membayar lebih mungkin ya terbebani dengan beban yang kita tetapkan, ya kita sampaikan bahwa itu untuk mengcover ya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu harapannya. Kemudian ada apa lagi ya tadi gapnya ya. Audiensi nih ya Bapak tuliskan. Oh ya, audiensi sudah tadi. Sudah.
memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja petugas di lapangan. Ini tujuannya apa Pak? Ini juga salah satu solusi yang Bapak tawarkan. Itu ada yang di permasalahan internal tadi. Permasalahan internal itu ada pipa bocor, ada air yang hilang dan segala macam itu. Itu biasanya terjadi memang di lapangan, Pak. Artinya kita harus cek di lapangan itu apakah betul petugas yang di lapangan yang memang ditugaskan untuk mengganti alat atau memperbaiki permasalahan yang ada, itu apakah betul mereka bekerja dengan maksimal. Caranya bisa dengan menggunakan video atau foto. Oke. Kemudian di bagian akhir ini ada masalah temuan ya Pak, hasil audit ya Pak ya. Nah ini bagaimana solusi atau langkah yang Bapak tawarkan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini? Itu saya sudah nuntut, Mbak, misinya. Jadi itu lebih kepada saya membaca singkat, terus kayaknya ini nih solusinya gitu. Ya apa Pak kira-kira? Di sini memang ada jawaban yang Bapak belum selesaikan. Kan memang sudah ada maklumat layanan, ada SOP, tapi SOP yang mengatur tentang standar itu. Bapak tuliskan audit internal menemukan adanya kejanggalan. Nah, berarti apa langkah selanjutnya gitu kan? SOP sudah ada, tapi di hasil audit ada kejanggalan gitu kan yang Bapak tuliskan baru sampai menegaskan. Nah, berarti apa solusi konkretnya untuk mengantisipasi ini piye berarti? Kalau levelnya itu masih rendah, mungkin kita menegaskan reward and punishment ya. Reward and punishment. Tapi kalau memang level rendah itu maksudnya? Itu sudah kronis, artinya kalau hanya kesalahan-kesalahan kecil atau apa istilahnya, bisa dikatakan tidak sengaja lah gitu, atau kerugiannya juga kecil, itu kita kasih punishment dulu yang kecil-kecil juga sebagai bentuk pembinaan. Tapi ketika sudah beberapa kali terjadi kemudian tidak bisa diperbaiki lagi, apalagi ketika itu kerugiannya besar, ya sudah kita ganti saja, Mbak. Nggak bisa dipertahankan orang kayak gitu. Mungkin selain melalui reward punishment yang Bapak sebutkan tadi, langkah untuk bagaimana mengantisipasi dan meminimalisir ya, sehingga tidak ke depan tidak berulang lagi hal seperti ini. Caranya bagaimana Pak? Kita berikan apa namanya diklat mungkin ya. Kita ikutkan mereka kepada diklat-diklat tertentu yang bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, yang diharapkan juga bisa merubah mindsetnya juga, mindset kerjanya. Kemudian dari situ harapan terakhir itu mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi seperti sebelumnya. Jadi apa Pak? Diklat terkait apa yang Bapak maksudkan? Ya pendidikan dan pelatihan. Kalau memang dia profesinya di administrasi, kemudian ada celah misalnya atau ada margin errornya ketika kita ngomong administrasi keuangan, maka dia harus diklatkan di lembaga yang memang kompeten di bidang itu gitu. Begitupun ketika yang di teknis di lapangan yang mengurusi pipa dan segala macam berlistrikan itu. Oke, apakah bisa menjamin bahwa dengan mereka didiklatkan ditambah pengetahuannya celah terhadap pelanggaran itu tidak akan muncul lagi Pak? Menurut Bapak bagaimana? Perlu pendekatan dari semua sisi memang, Mbak. Yang tadi itu kita ada punishment ya sebagai batasan-batasan kesalahan mereka. Kemudian ketika mereka sudah didiklatkan, mereka tidak punya lagi alasan bahwa saya tidak tahu atau saya tidak bisa dengan profesinya. Yang biasanya memang selain dengan kita itu memberikan pembinaan secara emosional supaya mereka mencintai pekerjaannya, biasanya juga kita melakukan pembinaan dan pengawasan ya gitu. Pembinaan dan pengawasan kepada personnya yang melakukan kesalahan itu. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan atau sudah cukup? 4 bagian sudah saya tanyakan semua. Ada lagi? Nggak ada. Cukup ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Setelah ini ditunggu